Imam waghfir lil muadzinin. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan narasumber kita untuk menempati tempat sudah disediakan. Adapun nanti mekanisme penyampaian materi ini, kami minta beliau untuk menyampaikan kurang lebih 30 menit. Setelah itu para imam kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Barangkali ada yang perlu ditabayun atau ditambahkan supaya untuk mematangkan dan pendalaman ya. Untuk menyingkat waktu, kami nggak usah bacakan kurikulum vitae beliau, kita sudah kenal semua siapa beliau. Yang jelas malam ini kita niatkan untuk thalabul ilmi, meningkatkan SDM kita para imam masjid. Kepada beliau, fa'alihi falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran pengurus cabang IPIM Kecamatan Bengkong, terutama beliau Kiai Haji Ahmad Badroni selaku Ketua PC IPIM Kecamatan Bengkong, dan juga Ustadz As'ad Muzammil selaku sekretaris, juga Ustadz Haji Sultan selaku bendahara yang tadi telah menyampaikan laporan keuangan. Nampak ketakutan beliau ya. Padahal LPG itu kalau sesuai ADRT setahun sekali saja Ustaz, tidak setiap pertemuan dilaporkan. Jadi Kiai Jamjuri lupa menyampaikan secara detail. Jadi di ADRT-nya itu laporan keuangan kepada anggota cukup setahun sekali. Jangan setiap halakoh dilaporkan ya. Yang sangat kami hormati, kami muliakan perwakilan dari pengurus daerah IPIM Kota Batam, beliau Kiai Jamzuri Sa'ud Al-Hafid selaku sekretaris umum pengurus dari daerah IPIM Kota Batam yang tadi telah menyampaikan sambutan. Mewakili beliau Ketua Umum PD IPIM Kota Batam, Kiai Haji Yamin Al-Hafid, yang berhalangan hadir karena saat ini beliau masih di Jawa. Perwakilan Basnas Kota Batam, beliau Ustadz Masrum selaku Waka 2 ya, Waka 1 Basnas Kota Batam, yang tadi juga telah menyampaikan penjelasan tentang maksud
dan tujuan adanya MOU antara Basnas Kota Batam dan PD IPIN Kota Batam. Para a'immatil masajid dan musola se-Kecamatan Bengkong yang tidak bisa kami sebut satu persatu namanya, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan, tentunya tidak ketinggalan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amin Perumahan Sarmen Raya Bengkong yang malam hari ini kita jadikan tempat halaqah ilmiah sekaligus sosialisasi MOU antara Basnas dan IPIN. Para kiai, para ulama, sekali lagi karena banyak ulama yang hadir, tak mungkin kami sebutkan satu persatu namanya, semuanya yang kami hormati, kami muliakan, rahimakumullah. Biliktifa waliktisor, untuk hamdalah sholawat mengikuti para orator sebelum kami, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Kiai Jamzuri Saud dan juga yang telah di-share mungkin di grup IPIM Kecamatan Bengkong. Malam hari ini saya diberi amanat untuk menyampaikan materi. Sebenarnya ini materi sederhana, tapi bisa jadi ada yang belum pernah dengar atau sudah pernah dengar, apalagi yang alumni pesantren tapi sudah lupa, sehingga yang belum pernah dengar ya niatkan ngaji ilmu baru, yang sudah niatkan murojaah. Siapa tahu apa yang dulu pernah dikaji di pesantren masing-masing, namanya manusia, mahallul khata wan nisyan, bisa jadi sudah lupa. Dan sekali lagi ini materi sederhana tapi sangat penting bagi para imam. Yang saya maksud imam di sini, mohon maaf, bukan imam masjid ya. Karena kalau imam masjid itu tugas melayani masyarakat, tugas melayani umat, itu mulai umat lahir sampai mati. Itu imam masjid. Tapi yang ingin saya sampaikan di kesempatan halaqah ilmiah malam hari ini adalah adabul imam, etika bagi seorang imam, imam sholat, bukan imam masjid. Kalau imam masjid nanti di lain waktu dan kesempatan, apa yang harus dimiliki oleh seorang imam masjid agar minimal jamaah masjidnya benar-benar bisa terlayani dengan baik. Tapi yo namanya imam masjid bukan alat pemuas, pasti ada saja yang tidak puas, itu dimaklumi ya. Para kiai, para imam masjid dan musola se-Kecamatan Bengkong yang sangat kami hormati, kami muliakan, materi ini kami awali dengan petunjuk dari beliau baginda Nabi Muhammad SAW tentang siapa sih sebenarnya yang layak untuk kita angkat menjadi imam, imam sholat. Karena imam itu sekali lagi ada imam sholat, ada imam masjid, ada juga imam negara, ya, imam sholat. Dalam hadis riwayat sahabat Ibnu Mas'ud, beliau baginda Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk lewat sabdanya, ya ummul qaum, yang layak untuk menjadi imam sholatnya satu kaum, urutannya yang pertama aqra'uhum li kitabillah. Aqra'uhum, beliau Imam Ar-Ramli memberikan penjelasan,
Arti aqra'uhum dalam hadis ini yang pertama mereka yang paling banyak hafalan Qur'annya. Arti yang pertama. Arti yang kedua, aqra'uhum adalah mereka yang paling bagus bacaan Qur'annya ketika mengucapkan makhraj, ketika membaca bacaan idhar, ikhfa, idgham dan seterusnya, itu memang sesuai ilmu tajwid. Karena mohon maaf, ada, bahkan bisa dikatakan banyak. Karena kalau lebih dari 3 itu kan sudah jamak ya, Kiai. Ada para penghafal Quran yang mohon maaf bacaannya secara tajwid kurang bagus. Mungkin bisa jadi saat dia setor hafalannya itu gurunya kurang teliti. Gurunya kalau orang Jawa bilang kurang wasis. Dan tidak semua pesantren-pesantren tahfidz Bapak Ibu yang mewajibkan anak boleh menghafalkan Quran itu kalau binadhornya sudah selesai. Ada itu. Anak saya yang nomor 2 itu dulu mondok di pesantren tahfidz Al Husna Mayong Jepara, 1 tahun dapat 3 juz. Tapi belum bisa baca Quran. Karena metode yang digunakan metode tasmi'. Sehingga hari-hari itu anak pokoknya dengarkan, terkadang langsung dari gurunya. Kalau gurunya capek, itu disetelkan kaset, disetelkan CD. Hari-hari itu terus yang didengarkan dan memang hafal. 3 juz dan surah-surah pilihan, Waqiah, Alif Lam Mim Sajdah, itu hafal. Tapi ketika kita simak membaca Qur'annya belum lancar. Sebab apa? Sebab mereka menggunakan metode tasmi' dan tidak mengharuskan anak itu harus selesai binadhornya dulu. Tidak mengharuskan. Makanya aqra'uhum kata Imam Ar-Ramli itu arti pertama yang paling banyak hafalan Qur'annya. Arti yang kedua, mungkin hafalan Qur'annya tidak begitu banyak. Tapi bacaan Qur'annya secara tajwid mengalahkan yang hafal Al-Qur'an. Jadi prioritas pertama, aqra'uhum. Dengan arti 2 tadi. Bisa yang paling banyak hafalannya, yang kedua, yang paling bagus bacaannya. Mungkin mohon maaf kalau di mainland di kota itu ya sangat sedikit menemukan para imam yang bacaan Qur'annya minimal rukun qaulinya, minimal Fatihahnya, karena itu yang didengar itu jauh dari standar ilmu tajwid, itu mungkin sangat sedikit. Tapi temuan kita atas laporan pengurus IPIM yang ada di hinterland Bapak Ibu, Bapak saja ya, iya, biasanya ada ibunya. Di hinterland itu banyak kita temukan atas laporan pengurus IPIM di sana, yang di pulau-pulau itu, masih banyak, mohon maaf, imam masjid dan musola yang Fatihahnya perlu dibenahi. Makanya kami selaku yang diamanati menjadi ketua 2. Jadi mohon maaf Ustadz Masrum, kalau di istilah kepengurusan IPIM itu tidak ada waka 1, waka 2. Tapi ketua umum, ketua 1, ketua 2, ketua 3. Yang bidangi masalah diklat, kaderisasi, publikasi, dakwah, itu ketua 2. Dan alhamdulillah Kiai Ali Mansur, saya lupa nyebut, beliau ini termasuk, mohon maaf, di bawah kami sama-sama membidangi masalah
diklat, kaderisasi, publikasi dan dakwah, ya. Jadi di hinterland itu masih banyak para a'immah, imam yang mohon maaf bacaan Fatihahnya jauh dari standar. Hanya nanti mulai awal 2026 kita akan roadshow, bahasanya Kiai Jamjuri ya, dan juga bahasanya Kiai Masrum, ke hinterland khususnya. Yang kita prioritaskan adalah pelatihan tahsin kiroah, yang insya Allah halakoh berikutnya di Kecamatan Bengkong itu materinya adalah tentang tahsinul kiroah yang akan disampaikan oleh beliau. Nggak perlu ragu kalau masalah keilmuan beliau ya. Beliau ini santri asli Bayi Arwani. Anak kami semuanya mondok di sana kecil-kecil. Disambung ke Kerapia, santrinya Bali Maksum. Jadi kalau masalah Quran khususnya, ya memang beliau ahlinya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kata Nabi, fa in kanu fil qira'a sawaan. Kalau dalam sisi bacaan kok sama, hafalannya kurang lebih sama, bacaannya juga benar-benar sama-sama sesuai tajwid, mana yang lebih layak untuk dijadikan imam? Prioritas berikutnya fa'alamuhum bisunnah, mereka yang lebih paham sunnah, mereka yang lebih paham syariat, mereka yang lebih paham ilmu fikih. Dan itu terkhusus ulama mazhab Syafi'i sepakat. Kalau ada imam yang kualitasnya sama, bacaannya kurang lebih sama, hafalan Al-Qur'annya kurang lebih sama, tapi yang satu ahli fikih, yang satu tidak begitu paham fikih, sepakat ulama fayuqaddam al-afqah, maka yang layak jadi imam adalah mereka yang paham dan menguasai fikih. Dalilnya Rasulullah menjelang wafatnya ketika sudah tidak mampu lagi menjadi imam, tapi beliau tetap jamaah, dibopong oleh dua sahabatnya. Itu yang beliau tunjuk menggantikan beliau bukan sahabat Zaid bin Sabit, bukan sahabat Ubay bin Ka'ab yang terkenal hafalan Qur'annya banyak, bacaan Qur'annya bagus, tapi yang beliau tunjuk adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan segala kekurangan dalam masalah Qur'annya, baik dari sisi hafalannya maupun dari sisi bacaannya. Abu Bakar As-Siddiq karena orang yang pertama kali masuk Islam, selalu membersamai Rasulullah, mulai Rasul dakwah di periode Mekah sampai Madinah, beliau yang lebih paham syariat dibanding sahabat-sahabat yang lain, meskipun dalam sisi hafalan Quran dan bacaan Quran beliau banyak kekurangannya. Bahkan beliau Al-Imam As-Suyuti dalam Asbah wan Nadhair itu sampai mengatakan, lau ijtama'a fil imamah, kalau ada dua imam yang punya potensi dan kualitas sama, sama-sama ahli baca Quran, punya hafalan Quran, sama-sama al-aura, terkenal akhlaknya bagus, punya sifat wara, ya, sama-sama punya prioritas-prioritas yang Rasul memberikan petunjuk untuk layak menjadi imam. Cuma yang satu ahli fikih, yang satu agak kurang memahami fikih, maka takdimul afqah
tetap yang diprioritaskan adalah mereka yang lebih menguasai ilmu fikih. Bahkan meskipun sampai begitu, meskipun andai ada orang yang paham fikih, bacaan Qur'annya kurang lebih sama, yang dia hafalkan hanya Fatihah, tidak hafal surat selain Fatihah, tetap yang lebih layak dijadikan imam adalah mereka yang ahli fikih. Ini harus diperhatikan ya. Jangan seperti fenomena zaman sekarang yang entah referensinya dari mana, banyak pengurus masjid itu yang ketika mau mengangkat atau menjadikan seseorang menjadi imam, itu yang dicari hanya bacaannya saja. Sehingga terkadang anak-anak kecil ya fikih tidak begitu menguasai, bahkan mungkin sama sekali tidak menguasai, tapi bacaan Qur'annya bagus, menjadi juara qori di mana-mana. Itu yang lebih disukai oleh pengurus masjid, padahal di situ ada orang yang ahli fikih. Nah ini, jadi al-afqah ini yang paling prioritas. Fa in kanu fis sunnah sawa, kalau sama-sama fikih pun menguasai, siapa yang prioritas? Fa aqdamuhum hijrah. Yang pertama kali hijrah. Yang pertama kali hijrah ke Batam. Ya, umumnya kita ini kan pendatang ya, para kiai ya. Kalau ada yang pribumi itu sedikit. Umumnya kita ini adalah pendatang, muhajirin, hijrah. Entah hijrah, entah minggat, wallah. Saya dulu pernah buat status di Facebook. Orang itu hijrah penyebabnya hanya dua. Kalau tidak kurang, wirang. Saya masih ingat itu. Penyebabnya hanya dua. Nek ra kurang, wirang. Kurang dari sisi ekonomi. Kalau sudah cukup, ngapain hijrah? Atau sudah cukup tapi wirang. Tahu wirang? Entah punya masalah apa, dia malu tinggal di kampung. Pokoknya dua ini penyebabnya. Nah, ketika kami nulis itu, Allah yarham Mbah Kiai Nabhan itu yang komentar pertama. Saya masih ingat itu. Kuwi jenenge minggat. Bukan hijrah. Wallahu a'lam. Yang paling dulu hijrahnya, karena di zaman Nabi ada sahabat muhajirin, ada sahabat ansar. Jadi prioritas tetap ya bacaan, minimal Fatihah harus sesuai tajwid. Kalau lebih menguasai fikih itu utamakan. Ini petunjuk Nabi sebagai muqaddimah tentang materi kita malam hari ini, adabul imam, etika yang perlu dipahami oleh seorang imam, sehingga meskipun namanya melayani orang banyak, pasti ada yang kurang puas, ya minimal ya, mayoritas mereka puas dengan kita ngimami mereka. Saya ingin menyampaikan apa yang dijelaskan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau dalam salah satu karyanya itu membahas khusus tentang adabul imam, etika yang harus dijaga oleh seorang imam sholat. Ini ada dalam kitab Bidayatul Hidayah ya. Jadi di sana beliau membahas khusus satu bab tentang etika yang harus dijaga oleh seorang imam sholat. Beliau katakan lil imam adabun samaniyah. Ada 8 perkara yang menjadi adab dan etika yang harus dijaga oleh seorang imam. Yang pertama, ayyukhaffifa as-sholah. Jadi imam sholatnya jangan kelamaan. Kalau sholat sendiri silakan niru Kanjeng Nabi.
yang Sayyidatuna Aisyah memberikan kesaksian Nabi itu kalau sholat malam hatta yatafattara qadamah, kedua kakinya sampai bengkak saking lamanya berdiri. Yang hadir juga banyak yang bengkak tapi asam murad, bukan karena lama berdiri dalam sholat. Masya Allah. Tapi kalau menjadi imam itu harus ayyukhaffifa, cepat, jangan lama-lama. Di zaman sahabat itu ada beberapa riwayat sahabat yang sholatnya lama, bacaan surah dan ayatnya panjang-panjang. Di antara sahabat itu adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Tapi juga ada sahabat yang sholatnya cepatnya luar biasa. Yang terkenal sahabat Abdullah bin Abbas. Sampai sahabat terkadang itu bertanya langsung, "Wahai sahabat Abdullah bin Abbas, engkau adalah ulama generasi sahabat. Mengapa engkau kalau sholat kami melihat cepat sekali?" Cepat dalam pengertian tidak kok terus meninggalkan tumak nina dan rukun ya. Rukun tumak nina tetap dikerjakan, tapi beliau terkenal sholatnya cepat. Jawaban beliau enteng. Saya sengaja sholat cepat karena sholatku selesai, setan yang mau goda aku sudah enggak sempat goda. Masya Allah, ini dalil untuk orang awam enak ya. Kan terkadang wong menghadap Allah kok buru-buru, ngobrol berduaan sama Allah kok buru-buru, kan begitu. Tapi sahabat Ibnu Abbas, siapa yang nggak kenal? Ulama generasi sahabat, menjadi alim karena berkah dulu saat kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang dadanya dan mendoakan, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Dan ini doa tidak pernah Nabi gunakan untuk mendoakan selain Ibnu Abbas. Masya Allah. Banyak ketika masih remaja sudah terkenal alim. Sampai di zamannya sahabat Umar ibnul Khattab kalau mengadakan tabligh akbar, itu yang didaulat untuk ceramah Ibnu Abbas. Awal beliau ceramah atas perintah Amirul Mukminin, sahabat-sahabat yang tua itu meremehkan. Bahkan sampai menyalahkan sahabat Umar. Kayak nggak ada yang lain saja, anak kecil suruh ceramai kami. Kata para sahabat. Sahabat Umar yang tahu kualitas keilmuannya sahabat Ibnu Abbas hanya mengatakan, sudah dengarkan saja. Kalau nanti kok sampai ilmu yang disampaikan kurang memuaskan kalian, ini yang pertama dan yang terakhir. Apa yang terjadi ketika beliau menyampaikan ilmu begitu luasnya, sahabat-sahabat yang tadi meremehkan itu mengangguk-anggukkan kepala. Ibnu Abbas itu terkenal kalau sholat cepat. Dan gak ada cerita sholat cepatnya Ibnu Abbas itu ditegur Rasulullah. Yang ada itu malah sholatnya sahabat Mu'adz bin Jabal. Suatu ketika jadi imam kelamaan, akhirnya ada seorang sahabat yang mufarokoh. Kelamaan, padahal dia punya kebutuhan. Entah balik kerja, entah ngurusi ternaknya, untanya, dan yang lain. Mufarokoh. Mu'adz bin Jabal tahu, sahabat itu dimarahi, munafik kamu. Sholat mufarokoh denganku, padahal nggak ada yang aku tinggalkan dari sunnah-sunnah Rasulullah. Sahabat yang dimarahi Mu'adz bin Jabal ini mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimarahi Mu'adz bin Jabal sebab mufarokoh, karena sahabat ini menyimpulkan ya ketika mengikuti sholat dengan Mu'adz bin Jabal terlalu lama. Yang dibaca waktu itu Al-Baqarah. Ini bukan kok sahabat yang mufarokoh yang dimarahi Rasulullah,
Tapi yang ditegur ini sahabat Mu'adz bin Jabal yang terlalu lama ketika menjadi imam. Dimarahi. Sampai beliau katakan, wahai Mu'adz, kamu kalau didaulat menjadi imam, ringankan sholatmu. Sebab yang menjadi makmum itu macam-macam. Ada al-dhaif, ada al-kabir, ada as-sakim, kata Nabi. Ada orang-orang lemah, ada orang-orang tua, ada orang-orang yang sedang sakit, ada orang-orang yang mau balik ke kantornya kerja. Tapi kalau kamu sholat sendiri, fal yutawwil masya'a, terserah. Selama apapun silakan. Maka beliau Imam Al-Ghazali ini mungkin mengikuti cara sholatnya sahabat Ibnu Abbas yang cepat, khususnya ketika menjadi imam, adab yang harus dijaga, jangan lama-lama. Terlebih sholat maghrib ya. Sholat maghrib waktunya pendek dan memang sangat disunahkan yang dibaca jangan surah panjang. Maghrib kok Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Subuh silakan, memang dianjurkan memanjangkan sholat. Sahabat Anas bin Malik ini berkhidmah kepada Rasulullah 10 tahun. Nah, sahabat Anas bin Malik ini juga dapat doa khusus dari Rasul yang Rasul enggak mendoakan sahabat lain, hanya kepada sahabat Anas bin Malik. Beliau katakan apa? Sahabat Anas bin Malik itu memberikan kesaksian, ma shallaitu khalfa ahadin sholatan akhaffa wala atamma min sholati Rasulillah. Aku banyak bermakmum pada orang dan aku berkhidmah kepada Rasulullah 10 tahun. Didoakan, ya Allah, karena permintaan ibunya ketika masih kecil digendong, ya Allah, banyakkan ilmunya Anas. Ya Allah, banyakkan anaknya Anas. Ya Allah, banyakkan hartanya Anas. Dijabah. Ya, sahabat Anas bin Malik ini terkenal kaya ilmu, kaya harta, kaya anak. Beliau umurnya 100 tahun lebih, sempat jumpa dengan 100 anak cucunya. Semuanya kaya ilmu, kaya harta, kaya anak. Sebab berkah doa khususnya Rasulullah ketika Anas bin Malik kecil digendong ibunya dan setelah didoakan khidmah di rumahnya Rasulullah 10 tahun. Sungguh aku tak pernah bermakmum pada seseorang yang sholatnya lebih cepat dan lebih sempurna dibanding Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu kalau ngimami sholatnya cepat. Dah kita persingkat. Yang kedua, adab yang harus dijaga. La yukabbiru ma lam yafraq al-mu'adzin minal iqamah wa ma lam tastawi sufuf. Imam jangan takbir sebelum iqamah selesai dikumandangkan. Dan yang kedua, merapatkan serta meluruskan shofnya makmum. Itu sunnah. Jangan imam itu egois karena dia punya acara sehingga buru-buru di tengah qomat itu sudah keimaman, qomat selesai langsung takbir. Jangan. Adab yang harus dijaga sebelum takbir, pastikan dulu shaf sudah tertata rapi, sudah rapat, sudah lurus ya. Rapat itu bukan kok pengertiannya kaki harus temu kaki ya. Rapat bukan kok pengertiannya kaki harus ketemu kaki. Rapat yang dimaksud itu rapat adatan. Kalau secara umum itu sudah dianggap rapat, sekiranya sudah tidak bisa dimasuki satu orang, itu sudah rapat. Kan ada orang yang memahami hadis ini, itu rapat adalah kaki harus ketemu kaki. Sampai terkadang
Nyari kaki orang. Pernah nggak sholat di samping orang yang cara sholatnya seperti itu? Kita sudah minggir itu loh, dicari kaki kita. Karena salah dalam memahami hadis, tidak mengikuti para ulama dalam menjelaskan hadis tentang masalah arti merapatkan soft, merapatkan barisan dalam salat. Nah, kalau sekiranya sudah dianggap rapat, lurus, baru mulai takbir. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yarfa'ul imam sautahu bit takbirat. Saat takbir, terkhusus takbiratul ikhram ya. Karena takbiratul ikhram termasuk rukun qaulinya salat. Rukun qauli itu minimal dirinya harus mendengar. Nggak boleh pakai batin. Dalam sholat ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli dalam mazhab Syafi'i jumlahnya 5. Takbiratul ikhram, Fatihah, bacaan tahiyat, sholawat kepada Nabi, ucapan salaf yang pertama. Ini harus diucapkan. Minimal telinga kita harus dengar, tak boleh berbisik sampai kita nggak dengar, apalagi orang lain. Kalau sampai dalam membaca rukun qauli yang 5, ini kok telinga sendirinya nggak dengar, nggak sah. Sholatnya juga nggak sah. Imam khususnya takbirnya yang kenceng, baik takbiratul ikhram maupun takbir intiqal. Mau ruku, mau sujud, yang kencang. Tapi insya Allah kalau di Batam semuanya kencang. Sebab umumnya, mayoritas, bahkan mungkin semuanya, ini sudah pakai mikrofon. Ar-rabi yang keempat, yusirru bidu'ail istiftah wa ta'awud. Ketika baca doa iftitah atau istiftah, kabirau, yang kabirau, yang Muhammadiyah Allah baik, ini sama-sama dari Rasulullah ya. Kalau yang terbaik sesekali amalkan 2 riwayat, ya kabiro ya Allah baik, tapi saat sholat sendiri jangan jadi imam dibaca semua ya. Ketika baca iftitah jangan kencang-kencang. Ketika baca ta'awud sebelum Fatihah juga jangan kencang-kencang, sir saja. Cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahnya kenceng dalam mazhab Syafi'i. Dan jangan sampai meninggalkan bismillah, enggak sah Fatihah kita. Al-khamis yang kelima, yaskutul imam saktatan aqibal Fatihah. Selesai baca Fatihah, jangan langsung nyambung surah. Apalagi sampai diwasolkan, jangan. Ya. Setelah Fatihah yang dimaksud amin ya, maka diam sekiranya waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Sebab diantara yang disunahkan bagi makmum itu mendengarkan bacaannya imam. Jadi ketika imam Fatihah dengarkan, ketika sudah selesai Fatihah baca Fatihah, maka imam disunnahkan diam sekira waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Ya, ini kesunahannya dan yang harus dijaga, jangan buru-buru. Ya, andai tidak sampai waktu yang cukup baca Fatihah, jangan langsung buru-buru baca surah, kasih jeda, kasih kesempatan agar makmum bisa mengamalkan sunnah istima'ul qiraah, mendengar bacaannya imam, bacaan surahnya imam. Yang keenam, la yazidul imam ala salasin fi tasbihatir ruku was sujud. Tasbih ruku sujudnya cukup 3 kali. Jangan lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali menjadi imam makruh. Imam Al-Ghazali ini yang terkenal ahli tasawuf, itu kalau jadi imam sholatnya cepat, tasbihnya cukup subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali saja.
Kalau mau disempurnakan hitungannya sampai 11 saat sholat sendiri. Kita ini kan terkadang sholat sendiri buru-buru, tapi jadi imam dilama-lamakan. Nah, itu sudah nampak niatnya karena siapa itu? Ya, karena siapa? Karena manusia. Ya, jadi 3 kali. Jangan lebihkan. Yang ketujuh, kata beliau, la yazidu ba'da tasyahudil awal ba'da qawlihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ketika jadi imam itu cukup baca tasyahud, lalu sholawat kepada Nabi saja, kata beliau. Yang rukun itu kan sholawat kepada Nabi. Kalau kepada keluarga Nabi, itu di tahiyat akhir sunnah. Yang rukun wajib itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu sunnah. Kalau di tahiyat awal malah nggak boleh menambahkan wa ala ali. Kalau jadi imam cukup tahiyat dan tambah sholawat pada Nabi, kata beliau. Nggak perlu sampai sholawat yang panjang, kemudian plus doanya yang juga panjang. Allahumma filli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta alamu bi antal muqaddimu wa anhu. Panjang itu. Itu kalau sholat sendiri. Kalau jadi imam cukup sholawat. Ya, kalau memang kebiasaan kita sholawat Ibrahimiyah cukup itu. Andi tambahkan saja ya muqallibal qulub. Doa-doa panjang kalau sholat sendiri. Dan terakhir, yaktasiru fir raq'atainil akhirataini ala Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i tidak disunnahkan membaca surah pada rakaat kedua dan rakaat ketiga dan keempat. Cukup Fatihah saja, terlebih ketika menjadi imam. Jadi ajarannya Imam Al-Ghazali tentang etika saat kita menjadi imam sholat, ini kalau bahasanya Gus Baha, mengamalkan syariat yang minimalis. Karena ada orang yang dalam mengamalkan syariat pilih yang minimalis. Contoh dalam masalah nutup aurat, ya. Orang sholat pakai jubah lengkap, gamis plus imamah plus rida plus sorban, bagus. Tapi jangan sampai orang awam itu menganggap nutup aurat dalam sholat itu seperti itu, jangan. Sehingga ya sesekali pakai kaos. Atau mungkin tiru sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dalam Sahih Bukhari itu ada bab tentang Abdul Izar ala Kofa. Hukum sholat hanya membawa sarung, lalu dua tepinya diikatkan pada leher. Diikatkan pada leher. Prakteknya gimana? Ya nggak pakai jubah, apalagi jubah. Kaos pun tidak, hanya sarung saja, terus diikatkan pada leher. Itu sahabat Jabir bin Abdullah diterangkan di sana, sering ketika ke masjid pakaiannya lengkap, gamis, sorban, rida. Tapi nanti kalau masuk masjid, jubahnya, gamisnya, sorbannya itu dibuka, terus diletakkan di miksyab. Miksyab itu gantungan baju. Beliaunya pakai sarung. Pakai sarung itu. Dalam Sahih Bukhari ini. Lalu beliau sholat. Setelah sholat ada sahabat yang bertanya, wahai sahabat Jabir bin Abdullah, mengapa engkau sholat hanya memakai satu sarung saja? Dua tepinya itu diikatkan di lehernya. Jawab beliau, aku sengaja memakai sarung seperti ini
Karena aku nunggu orang-orang bodoh seperti kalian nyalahkan sholatku. Beliau sebut ahmak. Aku nunggu orang-orang ahmak dungu seperti kalian nyalahkan sholatku. Ketahuilah, zaman Nabi belum banyak sahabat yang punya banyak pakaian. Zaman Nabi banyak sahabat yang ketika sholat hanya pakai sarung, lalu dua ujungnya itu diikatkan ke lehernya. Bahkan dalam hadis itu sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari memberikan kesaksian, saya pun sering melihat Nabi sholat hanya pakai satu sarung, lalu kedua ujungnya diikatkan di lehernya. Kira-kira berani praktekkan, Pak? Jadi imam seperti itu? Hah? Oh, geger, langsung dipecat oleh pengurus nanti. Artinya apa? Biar orang awam itu tahu bahwa nutup aurat meskipun yang terbaik adalah yang sempurna, itu ada batasan minimal aurat. Paham ya? Jadi itu ada dalam Sahih Bukhari riwayat di mana sahabat Abdullah bin Jabir Al-Ansari itu kalau sholat ke masjid nih, semua pakaiannya tinggal satu sarung, itu diletakkan di gantungan pakaian. Lalu beliau sholat hanya fi izarin wahid, hanya dalam satu sarung itu dua ujungnya diikatkan ala kofah, diikatkan pada tengkuknya, pada lehernya. Ini para kiai, para imam yang perlu kita pahami tentang etika yang harus kita jaga sebagai imam ya. Cuma kalau di Batam, khususnya yang di mainland ya, ini karena rata-rata imamnya itu berbayar, jadi ya terkadang harus mengikuti kemauan pengurus, dimaklumi. Tapi kalau yang di hinterland ya, makanya mengapa di hinterland masih banyak imam yang bacaan Fatihahnya jauh dari standar ilmu tajwid ya, rata-rata mereka itu majanan, Pak. Majanan itu guru kami maknai baik-baik. Majanan itu gratis ya. Makanya Basnas harus sampai ke sana. Kecuali yang mereka utusan dari DSNI lah, itu bergaji tiap bulan ke Batam ngambil gaji. Yang di pulau-pulau itu banyak yang gratis, sehingga yang muda-muda bacaan Qurannya lebih bagus itu nggak mau ngimami sebab majanan itu tadi gratis. Coba di Bengkong, saya yakin sudah nggak ada lagi imam masjid musola yang gratis, sehingga terkadang praktek jamaahnya itu mengikuti kemauan pengurusnya. Nah, terkadang pengurus ya mohon maaf ada yang agak arogan. Kalau nanti nggak sesuai atau terlalu cepat, main pecat, ada saja, ya. Tapi ini perlu diketahui ilmu, ya. Jadi adab yang harus dijaga oleh seorang imam, intinya jangan kelamaan, ya. Sesuaikan dengan jamaah, pasti kita akan mendengar suara, itu pasti. Imam itu pasti tiap hari mendengar suara yang sering tidak enaknya daripada enaknya, komplain jamaah. Nah, sekiranya bisa nuruti, dituruti, tapi inilah adab yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali saat kita menjadi imam. Mudah-mudahan para imatul masajid, apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan tentunya harapannya bisa diamalkan saat kita menjadi imam. Sebijak mungkin mengikuti pesan Rasulullah bahwa makmummu itu macam-macam, mutanawwi'at. Ada yang sudah sepuh, ada yang sakit, ada yang punya bayi nangis, macam-macam. Ya, ada yang mau balik kerja, ada acara, maka yang sedang-sedang saja. Cepat sekali lagi dalam pengertian tetap rukunnya terjaga, tumak ninahnya terjaga, juga sunnah-sunnahnya terjaga, tapi tidak sampai maksimal. Mudah-mudahan amin Allahumma. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Terima kasih Kiai atas ilmu yang sudah disampaikan. Masuk kita dalam termain dialog. Namun sebelum para imam mengajukan pertanyaan, kita beri kesempatan 3 orang. Kami informasikan dari Ketua IPIN Kecamatan Ahmad Badri menginformasikan sudah disediakan makan malam, jadi supaya diperhatikan jangan sampai lebih dari 15 menit ya, karena yang dimasak kalau dingin kasihan yang masak. Silakan 3 penanya, tapi nanti mohon singkat ada, dan kita sepakat jam 10.30 menit sudah harus selesai. Silakan, mau langsung ke sini. Singkat padat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung saja, saya ucapkan terima kasih sebesar menjelaskan yang sudah disampaikan kriteria untuk menjadi imam. Yang ini saya kami tanyakan ya, kebetulan ada imam sudah sujud lupa menurut subuh, sudah sujud sempurna, balik lagi dia menurut subuh. Nah ini hukumnya bagaimana, batal atau tidak? Yang kedua, sudah lupa tahiyat awal, sudah berdiri sempurna, cuma karena ada makmum yang mengingatkan, subhanallah, balik lagi ke tahiyat awal. Ya. Apakah ini batal atau tidak? Kalau memang ini batal, apakah Subhanallah. Lalu balik duduk lagi. Jawabannya, sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena kunut subuh tahiyat awal ini hukumnya sunnah. Sementara imam sudah di posisi melakukan rukun. Kecuali kalau kasusnya turun dari itidal mau sujud, belum sampai sujud, di tengah sujud, subhanallah, dia balik untuk kunut, maka tidak batal sholatnya. Juga kecuali kalau kasus yang kedua, baru setengah berdiri, belum sempurna dia berdiri, belum sempurna dia berdiri, Allah, subhanallah, yang ibu-ibu tepuk-tepuk. Lalu dia sadar bahwa dia enggak tahiyat awal, duduk, maka itu sholatnya sah. Mengapa? Sebab itu tadi, kunut subuh, tahiyat awal, perkara yang sunnah. Sementara kita sudah melakukan perkara yang wajib, yakni sujud yang sempurna, dan untuk kasus kedua berdiri yang sempurna. Kaidahnya al-wajib la yutraku illa lil wajib. Perkara wajib tak bisa ditinggalkan. Sudah berdiri di perkara yang wajib, gak boleh ini ditinggalkan kecuali untuk perkara wajib. Kunut subuh sunnah, tahiyat awal sunnah, gak boleh lalu kita tinggalkan perkara wajib berupa berdiri di rakaat ketiga, lalu kita tinggalkan demi perkara sunnah rakaat awal. Nah, tahiyat awal. Nah, ini kan harus dipahami. bagaimana misalnya ini kita selalu ingatkan kalau ini hukumnya batal sholatnya. Iya. Dan ini berulang kali, bahkan bukan sekali 2 kali, juga 5 kali. Nah, makanya harus hadir di halaqah IPIM seperti ini, biar tahu ilmunya. Kondisinya gimana? Gimana kalau kita sudah tahu status hukumnya, terus kita tetap ikut berjamaah di belakangnya? Iya, makanya itulah. Terkadang mohon maaf, sehingga kita perlu petunjuk Rasul tentang siapa sih sebenarnya yang layak jadi imam. Itu tetap prioritas adalah mereka yang paham fikih. Sebab dalam jamaah itu kita akan menemukan banyak masalah. Kalau minimal fikih sholat dan jamaahnya nggak paham, dia nggak tahu solusinya. Nanti belum kita masuk dalam bab
Tilak ya Kiai. Istikhlaf. Istikhlaf, kita semisal kentut. Kalau nggak paham fikihnya, kita tinggal begitu saja jamaah kita. Padahal ada bab dalam jamaah itu bab istikhlaf. Kalau imam batal karena 1-2 hal, itu bagaimana cara mencari gantinya untuk meneruskan jamaahnya. Itu belum tentu imam tahu ilmunya tentang itu. Dulu di zaman Kiai Ridho, kita punya program yang itu nanti juga akan kita laksanakan di kepemimpinan Beliau Kiai Amin, namanya program Prodikmas. Kuliah 1 semester yang mata kuliahnya itu akidah, akhlak, dan fikih. Dan ternyata banyak kita temukan peserta Prodikmas yang rata-rata itu imam-imam senior, bab istikhlaf itu mereka nggak pernah mempelajarinya, nggak pernah mempelajarinya. Imam batal, lalu cara menggantikannya itu bagaimana? Apa ditinggal begitu saja, terserah situlah, mau lanjut sendiri-sendiri ya terserah, atau gimana? Kamu maju, aku batal, atau gimana? Nah, itu harus diketahui. Makanya prioritas harus paham fikih. Ya kalau yang terbaik itu tadi dikasih masukan, tentunya dengan cara yang elegan ya. Jangan diingatkan di depan orang banyak. Dakwah itu tergolong mungkar katakanlah, itu tetap amar ma'ruf itu tetap bil ma'ruf, nahi mungkar juga harus bil ma'ruf, Saya kira cukup ya. Jadi kasih tahu karena tanggung jawabnya itu adalah besar, nanggung keabsahan sholatnya jamaah, ya harus tahu. Kalau memang prakteknya seperti itu sebenarnya batal secara syariat. Saya kira cukup. Oh, ya. Enggak anu ya. Assalamualaikum Mana mic? warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mic yang itu. Mic. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jika saya Pak Hasan, saya sering Jangan dipegang, Pak. Jangan dipegang, mohon maaf. Jangan dipegang ininya. Nah, sering ikut sholat pada imam, termasuk kiai, termasuk pendiri Sunnah Jamaah di Sulawesi Selatan. Beliau berpesan selama pada masa itu. Beliau sholat duhur dan asar, tidak ada suara kalau wirid. Sama lagi dalam sholat. Doa pun puji juga. Tidak ada suara. Tidak ada kedengaran. Itu bagaimana menurut fikih? Oke. Duhur dan asar sama itu. Dan ada beberapa kiai dan penulisan ikut jadi imam, pimpinan pesantren semuanya. Sulawesi Selatan. Pernah tahu itu. Nah, sementara di Batam ini kadang beda. Jadi gimana nih? Saya ikut semua yang mana sih ya? ya saya kira sudah bisa ditangkap pertanyaannya. Orang surat dia ya bisa Pak. Ya. Kalau menurut fikih. Ya. Zikir keras, zikir samar sama-sama disunnahkan. Doa sendiri, lihat perbedaan pendapat yang sangat banyak. Apa pesan Nabi? Apa petunjuk Nabi? Alaikum bisawadil a'dham. Ikutilah, berpegang teguhlah pada as-sawadul a'dham, kelompok mayoritas. Mengapa? Karena yang mayoritas tidak mungkin berkumpul dan bersepakat untuk menyesatkan umat. Gak mungkin.
Yang perlu dipertanyakan itu yang selalu berbeda dengan mayoritas. Mayoritas mensunahkan dzikir bareng, dia bid'ahkan. Lianna ummati la tajtami'u ala dhulalah. Itu alasan Rasul dalam hadis ini. Makanya kalau guru kami Haji Mustafa Bisri Gusmus, masih bisa dilihat YouTube-nya, memahami siapa Sawadul A'dham. Beliau terang, cetowelo-welo mengatakan kalau mau jujur, As-Sawadul A'dham di dunia ini adalah Nahdlatul Ulama. Bukan sebab saya orang NU, tapi secara jumlah sedunia itu jamaah yang terbesar adalah Sawadul A'dham Nahdlatul Ulama. Atau kalau kita sederhanakan secara umum, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dirumuskan oleh Hadratus Syekh. Siapa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mereka yang dalam fikih itu rujukannya adalah salah satu dari madzhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mereka yang dalam akidah dan tauhid, rujukannya adalah 2 imam akidah dan tauhid, konseptor akidah dan tauhid, Al-Imam Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari, dan Abu Mansur Al-Maturidi, yang dalam masalah tasawuf dan akhlak adalah tasawuf dan akhlak yang dikonsepkan oleh Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi dan Al-Imam Al-Ghazali. Yang sir silakan, punya dalil, tapi jangan nyalakan yang keras, karena yang keras juga punya dalil. Ya, Pak. Terlebih ketika kalau lu selain dari luhuran asal besar bisa maghrib. saya kira statement awal saya sudah bisa dipahami bahwa dzikir keras silakan, dzikir sir silakan. Mau 5 waktu dzikir keras silakan, mau ngambil yang jahar saja silakan, atau yang mereka terbiasa dengan sir juga silakan. Yang penting yang sir jangan nyalakan yang jahar. Yang jahar saya belum pernah dengar nyalakan yang sir. Tapi kalau yang sir kita sering temukan di lapangan, itu suka nyalakan yang jahar. Bid'ah katanya. Bid'ah versi pemahaman dia. Saya kira cukup ya. Ya. Ini masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Nanti lain waktu. Kalau kok ilmiah berikutnya harus datang Bapak ya. Harus datang. Silakan. Ya, waktu tinggal 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, yaitu yang pertama masalah MU. Yaitu masalah karena nanti ada iuran 20.000 setiap bulan, itu gunanya untuk apa? Karena semuanya kalau pengen tahu. Yang kedua, mungkin masalah imam saya telah mendengar, yaitu mungkin bapak-bapak dan semuanya, kalau Pak Kabir Umar itu, yaitu imam itu baca Fatihahnya macam-macam. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Imam dulu ini ya, sekaligus nanti. Sudah didengarkan betul apa belum bacaan beliau? Ya, kalau Fatihahnya kayaknya Jangan kayaknya, jangan-jangan mohon maaf kita yang kurang ilmu kita tentang masalah tajwid. Saya mohon maaf belum pernah mendengarkan secara sempurna, tapi saya hanya baca banyak komentar yang aneh-aneh untuk beliau. Saya tidak berani mengomentari. Kenapa? Saya belum pernah mendengarkan bacaan beliau, khususnya Fatihah ya. Kalau surah nggak usah dibahas, salah pun nggak apa-apa. Ya, khususnya Fatihah itu belum pernah mengomentari, mendengarkan sampai detail, sampai sempurna Fatihahnya. Cuma begini ya, Badullah Salam. Ini yang cerita santrinya. Suatu ketika dalam perjalanan, Badullah Salam yang terkenal wali, yang terkenal ahli Quran, yang semua nanya hafal Quran,
yang ribuan santrinya itu hafal Quran dalam perjalanan. Ini yang cerita santrinya tuh, itu jamaah. Dimana dalam pandangan santrinya Fatihah yang dibaca imam itu jelas salah. Artinya jauh dari standar tajwid. Jauh dari standar tajwid. Jadi ternyata setelah selesai jamaah, lalu santrinya bertanya tentang masalah bagaimana jamaah dan sholat kita, Kiai, apakah perlu diulangnya, kita sikapi dengan ilmu syariat, ilmu fikih. Makanya saya nggak berani komentar. Saya hanya baca komentar yang tidak baik dari para pembenci khususnya, karena saya belum pernah mendengarkan dengan sempurna bacaan Fatihah beliau dari awal sampai akhir. Kalau semisal ada salah dalam membaca surah ataupun ayat, itu secara syariat tidak masalah, gitu ya. Nah, jadi silakan didengarkan. Kalau tadi bahasanya kayaknya itu kan berarti belum yakin nih. Kayak saya belum yakin ini, masih kayaknya ya. Nah, berarti kan belum yakin. Dengarkan sekali lagi. Kalau semisal ada kesalahan, ya beliau tetap seorang ulama yang sesekali memandang sesuatu jangan hanya menggunakan kacamata fikih, tapi juga menggunakan kacamata tasawuf yang lebih mengedepankan husnudzon. Toh itu semisal kita bermakmum, kasusnya Mbah Dullah Salam itu kan tidak kok setiap hari kita bermakmum pada imam yang Fatihahnya salah. Saya kira itu cukup demikian. Selanjutnya silakan dari Basnas. Dan saya akhiri karena sudah 10:30, tentu banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terakhir, apa manfaatnya MOU itu saja? Pasti banyak ya.